Dan biasanya kan dia pakai mobil. Dia sekarang tugasnya si Kea, mulai dari mandi baju. Ini udah guru pamongnya kelempar loh. Ya wes lah. Itu biasanya mah kalau aku mah mau misalkan guru pamong belum datang lanjut aja jadi Ya. Iya, kasihan yang ini. Ini nanti nih Nah, kamera ini. Bu Rima udah selesai ya? Gimana ngobrol juga? Oh ya, nggak kedengeran. WA di sini. Ibu pakai WA web nggak? Pakai. Nah, pakai WA itu dulu di minimize suruh dulu. di rekamannya suruh di stop dulu. Udah di stop sih? Udah tinggal di ini ya. Enggak, maksudnya yang ono. Udah tadi kayaknya udah deh. Itu gimana ke ibu guru pamungnya? Mulai aja gitu apa gimana? Sebentar. Kalau harus nunggu lama tuh. Ya, Udah anak-anaknya udah kabur. Ibu mau beli minum lagi ntar apa mau teh? Barangkali ntar buat siang, Bu. nanti Kamis lagi. Tak bosan ibu. Ada bocilnya kakak-kakaknya. Tungguin. Ya belum lah. Latihan. Latihan. Ya, di 8 cek itu. Itu apa sih? Cerdas cermat agama. Ini teh suara anak-anak itu kali ya? Di sini. Gak ada jawaban. Sama yang ada mic-nya juga, mereka kan ada yang buka mic. Ini masihnya nggak keluar-keluar Bu Rimanya. Tuh, belum di-mute masih Jadinya aja. Buat aja ibu kan bisa, ibu kan iya. host. Nah, udah mulai aja ya. di minus. Nah, Udah mulai aja. Ini rekam ya Bu ya? Ini akan rekam ya? Daripada mundur-mundur. Kalau misalkan kelas proyek, berarti nggak kedetek. oh Kita- harus hijau terus. Ya, kita dapat. Oh ininya jauhan. Oh iya siap. Oh, kurang. Nanti kalau misalkan, pokoknya jangan jauh-jauh tuh, pokoknya Bu Rima. Udah ini. Udah mulai aja Bu. Oke, selamat siang anak-anak. Sudah siap hari ini? Oke, sebentar ya, Ibu cek dulu laptopnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kita absen dulu ya sebelum mulai materi kita siang ini. Tapi alangkah lebih baiknya kayaknya kita harus berdoa biar supaya kegiatan kita sampai siang nanti lancar. Nah, yang biasa mimpin doa, Sukarya, ayo silakan pimpin nak. Baca doa di dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih Sukarya. Semoga perjalanan kita untuk menerima materi menimba ilmu siang ini semuanya lancar ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai, Bu Eka mau tanya, apakah di sini kemarin ada yang merasa pernah gagal melakukan sesuatu? Pernah? Sering? Bagaimana rasanya? Sedih? Nyeri hati? Nyeri hati, iya. Nyesek, oh, ya. Tapi setelah merasakan itu pengen bangkit lagi kan? Nah, itu suatu proses. Jadi anak-anak, kalaupun nanti gagal, teruslah mencoba ya. Jangan putus asa. Karena kegagalan itu bagian dari keberhasilan kalian. Baik. Oke, Bu Eka absen dulu ya sebelum kita mulai materi kita siang ini ya. Yang pertama Aska, Elmi, Gabriel, Jehan, Dela, Rara, Mutiara, siap, Fahri, Bimbi, Maya, Sukarya, Raska, Naila, Fikri, Rena, Salsa, Detian, ya, Dava, Zidan, Nur Aini. Oh, alhamdulillah komplit semua ya anak-anak hari ini masuk semua. Pelajaran minggu lalu kan karena sekarang sudah semester awal ya, di semester genap. Jadi kita akan mulai materi baru. Tapi coba kalau Bu Eka mau tanya, anak-anak pernah nggak lihat, bukan lihat sih, mungkin lebih tepatnya di rumah kan sudah semuanya pakai sepeda motor ya orang tuanya. Ya. Menurut kalian sepeda motor itu dari mana? Apakah memang murni dari Indonesia ataukah dari negara lain? Oh, ada yang dari Jepang. Terus kalau ada lagi kendaraan yang roda 4. Mobil iya, dari mana biasanya? Ada yang tahu? Jerman ada, Jepang, terus mana lagi? Yang terbaru sekarang yang huruf apa itu? Oh, Cina, Wuling. Oh, Tesla, betul, yang Elon Musk ya? Tesla. Nah, jadi itu suatu kondisi ya. Kan Indonesia tidak mungkin ya hanya berdiam diri, padahal kan kita butuh kendaraan untuk melakukan menuju tujuan yang ingin kita tuju ya. Nah, dari kondisi tersebut sudah dipastikan kita perlu yang menamakan kegiatan apa ya? Kalau mengambil barang dari luar negeri, impor. Kemudian dari impor itu kan pasti ada yang namanya pengiriman barang ya, memakai kargo. Nah, sudah masuk barang, tetapi kan Indonesia tidak mungkin hanya untuk menerima barang dari luar. Betul, bisa melakukan ekspor. Nah, ekspor dan impor itu biasanya masuk ke dalam rangkaian rentetan perdagangan luar negeri internasional. Untuk biar teman-teman lebih paham apa itu perdagangan internasional, Bu Eka punya sebuah video. Nanti anak-anak silakan cermatin videonya ya. Oke, Ibu Eka puter ya, kita coba dulu. Terdengar tidak? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi perdagangan internasional. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran mengenai gabung keseharian melalui pendekatan spesifik, peserta terdengar tidak? Kurang ya? Sebentar. Mengajukan permasalahan terkait perdagangan antar negara dan menganalisisnya dengan benar dan bertanggung jawab.
aturan kelasnya, tentang tepat waktu, fokus memperhatikan guru, mencatat bagian-bagian penting, mengerjakan tugas yang diberikan guru, menjaga kebersihan kelas, dan gunakan HP hanya untuk belajar. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Buku paket IPS kelas 9, 2. Buku tulis dan pulpen, 3. Handphone. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Contohnya, Alex menempati urutan pertama yang diekspor di negara Indonesia. Sedangkan Arab Saudi merupakan negara yang kaya akan minyak buminya. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan Arab Saudi menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang atau jasa ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain, dan negara pelaku impor disebut dengan importir. Jadi, perdagangan antar negara adalah proses pertukaran barang atau jasa yang dilakukan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan modal atau keuntungan. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam suatu negara. Kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dan ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Dan kelima, perbedaan harga barang, upah, dan biaya produksi. Apa saja manfaat perdagangan antar negara? Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara melalui devisa ekspor. Kedua, mempererat hubungan kerjasama secara bilateral maupun multilateral. Ketiga, terpenuhinya kebutuhan suatu negara. Keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keenam, mendorong kegiatan produksi suatu negara. Lantas, apa saja hambatan dalam perdagangan internasional itu? Yang pertama, adanya politik dumping. Kedua, biaya masuk yang tinggi. Ketiga, adanya proteksi produk dalam negeri. Keempat, kebijakan kuota dari pemerintah. Dan kelima, peperangan atau pertentangan politik suatu negara. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, silakan kalian simak juga jurnal yang sudah ibu berikan. Kemudian kalian cermati tugas dari ibu guru. Kelompok pertama, diskusikan mengenai perdagangan antar negara sepanjang sepengetahuan kalian. Kelompok kedua, uraikan bagaimana dampak perdagangan internasional bagi kehidupan negara. Kelompok ketiga, diskusikan apa saja yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional. Yang keempat, bagaimana kondisi perdagangan internasional saat ini pasca COVID-19 untuk kelompok 4. Buatlah kelompok 4 sampai 5 orang. Diskusikan bersama teman kalian dan mencari jawabannya melalui buku paket IPS, melalui internet, dan literatur lainnya. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-temanmu setelah selesai. Kita sambungkan bersama-sama setelah presentasi semua selesai. Dan terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya, yaitu mengenai ekonomi kreatif. Sampai jumpa. Nah, tadi yang pertama perlu diulang tidak videonya? Sudah cukup? Sudah paham? Sudah cukup? Sebentar ibu tutup dulu ya. Oke, kalau sudah paham, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait perdagangan internasional tadi? Ada tidak, anak-anak? Kalau tidak ada, nah, ini kan barang-barang yang kalian sebutkan tadi ya? Nah, ini barang-barang yang biasa kita ambil dari negara lain ya, barang impor. Dari video tadi yang sudah ibu tayangkan,
Berarti ada yang sudah tahu kan kalau impor itu apa, ekspor itu apa? Siapa yang mau coba jawab? Kelompok 1, 2, 3, 4. Satu anak perwakilan, oke. Apa sayang? Gak apa-apa dicoba. Bu, hah? Ekspor. Tadi impor, ada yang sudah tahu impor tadi siapa? Coba jawab aja. Tidak ada yang salah, kita belajar bersama-sama. Coba siapa yang Oke, Aska, coba dijawab Aska. Berdiri boleh. Impor adalah barang Iya. negeri untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Oke. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan negara lain dan mengambil keuntungan dari perdagangan tersebut. Oke, bisa, boleh. Tepat, bisa jadi seperti itu. Jadi, yang dikatakan Aska tadi sudah hampir mirip ya. Untuk impor itu, lebih singkatnya mungkin kita menerima atau masuknya barang dari negara lain. Sedangkan ekspor, tadi betul kata Aska, kita menjual atau mengirim barang ke luar negeri untuk lebih tepatnya mendapatkan keuntungan yang nantinya akan jadi devisa untuk negara kita ya. Kan kitanya biasanya kadang sudah sudah sering ekspor karet. Kayak tadi ya, Indonesia termasuk dengan hasil hutannya itu banyak menghasilkan karet, bisa diekspor ke negara lain. Ada yang bisa menjelaskan lagi tadi ekspor dan impor itu kemudian masuk ke mana? Ada ekspor, ada impor, berarti terjadi apa ya? Apa? Gak apa-apa, coba. Perdagangan internasional, betul. Kelompok 2, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sama 3 belum. Ayo biar dapat poin juga. Sebelum kita diskusi nih, sebutkan satu aja tadi alasan kenapa ada perdagangan internasional. Tadi sudah Ibu jelaskan tadi, Indonesia punya karet. Adanya perbedaan, iya betul, perbedaan apa? Perbedaan apa? Perbedaan ekonomi. Betul, boleh. Perbedaan ekonomi itu bisa meliputi kondisi ya. Jadi budaya suatu bangsa, sumber daya alam tadi bisa. Oke. Kelompok situ mau coba jawab juga? Atau sudah mau lanjut diskusi? Lanjut diskusi, oke. Jadi ini tugas yang Ibu berikan. Sudah Ibu berikan jurnal ya di grup ya. Nanti jurnalnya tolong dilihat. Tugasnya adalah, nah, sudah Ibu bagi kelompoknya. Dari jurnal tersebut, silakan kalian diskusikan mengenai tugas yang sudah Ibu berikan sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu berapa menit? 5 atau 7? 5 menit? 10 terlalu lama tidak, Nak? Bisa. Ini kelompok 2, jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. 3 menit, yakin? 2 menit bisa? Oke. Konsekuen ya. Silahkan. Tulisannya yang bagus kan? Sesuai video tadi, boleh gunakan buku IPS-nya, boleh pakai jurnal yang Ibu berikan untuk mencari sumber jawaban dari tugas yang Ibu berikan. Kelompok 1 berarti pertanyaan nomor 1. Iya, silakan. Satu, iya. Kelompok 1 aja itu pertanyaannya. Iya, jadi yang nomor 1 untuk kelompok 1, nomor 2 pertanyaan untuk kelompok 2, nomor 3 untuk kelompok 3.
Silakan, boleh dicari tahu jawabannya. Diskusikan dengan teman kalian. Iya. Yang apa tuh paling Yang mana? tugas diskusi ini isinya apa Ibu? Oh, ini aja nomor 4. Kalau kelompok atau kelas kita bisa aja kelompok 4 gitu. Iya, boleh. Jadi ada tulisan tugas diskusi, berarti nomor ini ya, nomor soalnya. Ya. Ini kelompok, tadi kan sudah dibagi sama teman-teman ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Silakan. Coba dulu, yuk, silahkan ditulis. Itu sebagian bisa dijawab lewat Google Form. Jadi teman-teman nanti boleh majunya mau pakai kertas atau mau pakai HP, bacain dari Google Formnya tidak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah siap ya. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke. Oh, baru. Oh, lagi mencatat, boleh. Sebagian boleh masukin lewat Google Form, nggak apa-apa. Yang apa itu? Yang ini. Kapan? Di sini. Nanti pas selesai itu ya. Nanti yang sudah selesai boleh angkat tangan, boleh presentasi duluan. Ya, sudah selesai? Kenapa sayang? Iya, nak, kenapa nak? Semuanya maju. Enggak apa-apa, nanti satu orang yang itu. Atau bagaimana biasanya enaknya? Oh, ketuanya aja. Oh, boleh nggak apa-apa. Ketuanya. Oke, boleh, tidak apa-apa. Kelompok 4 sudah?
Oh, hilang gambarnya ya? Sudah? Ayo, semangat. Selesaikan dulu tugasnya. Sudah? Ayo, siapa yang mau duluan? Oke, boleh. Kelompok 2 sudah selesai. Ini sambil mendengarkan temannya presentasi tidak apa-apa? Atau mau diselesaikan semua dulu? Boleh, oke. Sambil mendengarkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan. Sini nak, Fikri, boleh? Iya, boleh. Silakan. Silakan. Iya, dibacakan aja. Hasil diskusinya bagaimana? Iya, dibacakan. Iya, betul, itu dibacakan tadi bagaimana hasilnya. Iya. Assalamualaikum dulu. Ya, boleh. Silakan. Ayo kita dengarkan temannya dari kelompok 2. Silakan. Bisa, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan. Saya dari kelompok 2 gitu. Perwakilan dari kelompok. Sebentar, temannya mau dulu, ayo. Mau gantiin. Ayo, siapa? Ya, boleh. Oh. Ya, mau berdua boleh gantiin nanti. Gimana? Aduh, yaudah nanti pas kesimpulan ya. Apa mau dibagi 2? Mau dibagi 2. Yang lain dengarkan dulu sayang. Salah satu dampak perdagangan internasional adalah dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Kendati demikian, kegiatan perdagangan internasional juga bisa memberikan dampak negatif. Contoh dampak negatif perdagangan internasional antara lain penurunan hasil buatan dalam negeri mengalami penurunan penjualan. Iya. Terus, dah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Presentasi kelompok 2? Ada yang mau tanya kelompok 3? Tidak, sudah setuju tadi? Sudah. Jadi dampak negatifnya banyak barang impor masuk ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana lagi? Kenapa? Satu. Kalau dumping itu maksudnya dumping kan ibu sama atau berbeda? Beda, dumping pakai UM. Berarti ini maksudnya doping sama dumping arti katanya sama atau berbeda? Beda mana ya? Ini doping. Oh. Ini kalau di Doping itu maksudnya memberikan itu. ini kalau di ini dumping adanya. Jadi maksud dari doping sama dumping itu sama atau berbeda ibu? Kalau dumping itu, jadi ini ada pertanyaan dari Aska. Jadi dia di jurnal kemarin yang udah ibu bagikan, pertanyaannya dumping dan doping. Jadi doping di sini tuh artinya dalam tanda memiliki arti lain. Ibaratnya teman-teman lagi kondisi kurang sehat, ya nggak? Pasti kata ibunya, ayo doping vitamin. Ya, doping itu jadi semacam memberikan masukan gitu, Aska. Kalau dumping itu jadi kebijakan, pakai M ya, doping sama dumping. Dumping itu kebijakan pemerintah untuk menjual barang ke luar negeri itu lebih murah. Kalau di Indonesia memang tidak menganut sistem itu. Jadi di Indonesia biasanya luar negeri, daerah Amerika. Jadi mereka menjual barang ke kita tuh lebih murah. Supaya apa?
di kita kan otomatis kalau terima ya kalau barang murah ya. Dan di sana kalau mereka membeli barang sendiri itu harganya lebih mahal. Biar kenapa? Betul. Jadi kondisi ekonominya tetap stabil. Kalau di kita kan mungkin kadang harga dari sendiri mungkin lebih murah ya. Jadi seakan-akan pendapatan untuk yang memproduksi juga kan mau nggak mau jadi iya sedikit seperti itu. Itu bedanya nak. Oke, ada lagi? Udah. Oh, ya. Ada yang mau maju lagi? Oke, silakan kelompok 4. Kita dengarkan baik-baik ya hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salonita dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya mengenai pertanyaan bagaimana kondisi perdagangan internasional pasca COVID-19. Baik. Perdagangan internasional di tahun 2021 mengalami peningkatan akibat dari berbagai kebijakan berbagai negara yang memberikan doping kepada perekonomian seperti insentif dan subsidi. Oke. Diberikan subsidi. Dalam hukum perdagangan internasional, kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara untuk memberikan stimulus dalam kegiatan perdagangan internasional dapat dikategorikan sebagai subsidi. Jadi, jawaban atas pertanyaan bagaimana kondisi perdagangan internasional pasca COVID adalah perdagangan mengalami peningkatan. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 4? Nggak ada? Oke, terima kasih Aska. Boleh kembali ke mejanya. Sukarya mau maju kelompok 3 presentasi? Siapa? Oh, aduh anak. Silahkan, bacakan yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Maka akan membacakan mengenai perdagangan internasional. Kami terpilihnya satu pendidikan bagi baik perdagangan internasional. Negara beri berbagai sarana pendidikan yang kedua, membuka berbagai wawasan jurusan kuliah tentang perdagangan. Dari sini perdagangan internasional membuat berbagai lapangan kerja, makin luas sehingga wawasan lapangan kerja dapat semakin besar. Perdagangan internasional membuat pasar setiap negara berkembang sehingga masyarakat bisa dapat menggunakan pasar sebelumnya pasangan masa mendatang yang berbasis kegiatan masyarakat yang negara lain. Memperkembangkan pengetahuan dari berbagai teknologi, berbagai buku, penanaman internasional pada negara mampu memberi sebagai sarana Oke. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan untuk kelompok? Ulah. Belum. Ini sudah kembali. Oh, sudah. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang ayo ini. Ini jagoan semua. Ayo maju dulu. Harus tetap semangat, Pak. Ayo. Kita dengarkan dulu, kaget ya. Belum nak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang atau jasa bila dua negara atau lebih untuk mendapatkan keuntungan atau laba, kemudian dalam perdagangan antar negara harus terdapat barang keluar dan barang masuk. Secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara terjadi tukar menukar barang antar negara. Tukar menukar barang antar negara ini dapat dilakukan dengan perantaraan uang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Kalian hebat. Oke, ada yang mau tanya sebentar. Ini sudah tidak dipakai dulu ya, infokusnya sepertinya panas. Ibu matikan dulu ya.
Sebentar. Oke, ada yang pertanyaan? Ya, kenapa Aska? Kenapa pedagang internasional bisa mendapatkan keuntungan atau laba? Padahal kan bisa aja malah lebih rugi dari modalnya, dia harus mengeluarkan biaya transportasi ke luar negeri. Kenapa bisa mendapatkan keuntungan? Oh iya. Jadi Ibu coba jawab ya. Nanti untuk misalkan ada kesalahan dari yang Ibu jawab, kita bisa cari ke sumber yang lain ya. Kenapa justru mendapatkan laba ya? Seperti ini. Kan tadi yang melatar belakangin suatu negara melakukan jualan ya atau perdagangan itu kan ada perbedaan potensi sumber daya. Contohnya, misalkan sini negara Arab Saudi. Arab Saudi kan kaya akan minyak mentah ya, minyak bumi. Nah, di Indonesia, di sini Indonesia punya kan? Punya tapi belum terlalu terlalu bagus untuk mengolahnya. Jadi mau nggak mau tetap ngambil dari Arab. Nah, tetapi itu kan baru Arab Saudi ya. Tapi Indonesia punya semacam hasil hutannya kan banyak. Indonesia ya hutannya banyak. Ada karet, rotan. Pernah melihat rotan? Nah, rotan juga kan dibikin kerajinan bisa dijual. Ya jadi bagus dijual ke luar negeri kan? Ya betul. Tapi karena kondisi di negara ini tidak punya dan mereka melihat, contohnya aja deh lebih simpelnya batik. Bener nggak batik? Nah, negara lain walaupun mereka bisa bikin batik, tetapi tetap merasa batik Indonesia yang paling bagus. Karena apa? Kita bikin batik itu pakai tenaga. Iya, itu kan prosesnya lama ya. Nah, dari proses lama itu yang dihargai, yang menjadi nilai jual. Kalau Cina mungkin memang secara teknologi di sana lebih canggih, lebih maju. Tapi jadi hasil batiknya itu juga dari olahan pabrik kan berbeda ya, karena dari mesin. Betul kan? Nah, karena ini mereka pakai tenaga sendiri, harga jualnya kan lebih tinggi. Dari situ sudah ada hitungannya bagaimana dijual ke negara lain supaya kita tetap mendapatkan keuntungan. Karena kita punya nilai jual itu. Batik di Indonesia itu sangat susah didapatkan di negara lain. Seperti itu. Makanya kenapa harus kita tingkatkan ekspor? Mungkin di sini nanti teman-teman ya kepikiran, oh Bu, di tempatku ada jualan, ada produksi itu, bikin rotan. Atau mungkin temennya nanti sudah kepikiran mau bikin produk apa, susu kurma, barangkali bisa ke luar negeri, ke Arab, kan bisa saja kan? Iya. Jadi dari situ karena kita tingkatkan nilai jualnya, bisa mendapatkan keuntungan karena negara lain tidak bisa membuat seperti kita. Begitu sudah jelas atau ada lagi pertanyaan? Sudah jelas. Oke. Tadi kita sudah diskusi dari kelompok, materi permasalahan sudah Ibu sampaikan, diskusi kelompok, presentasi. Sekarang di akhir materi, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Hari ini kita belajar apa? Mau Aska lagi atau gantian? Sukarya boleh? Fikri boleh? Tidak apa-apa, kita coba. Harus berani. Ayo Fikri mau coba? Mohon maaf ya tadi temannya ya. Ayo siapa yang mau coba? Kelompok 1 nih yang jagoan semua. Kesimpulan kita nak hari ini belajar apa? Kira-kira ya? Ayo coba. Tidak apa-apa, boleh. Justru dari sinilah teman-teman tuh jadi generasi yang hebat. Coba dulu. Ya. Tadi Fikri sudah keren mau maju. Ya. Karena maju di depan itu, berbicara di depan teman-teman itu memang tidak mudah, tapi obat grogi itu apa? Kita coba terus. Iya, percaya diri. Ayo coba siapa? Ayo nak. Apa perlu Ibu tuntun sini? Atau mau di situ nggak apa-apa tapi sambil berdiri. Silakan sampaikan kesimpulannya hari ini sudah belajar apa?
Kelompok 1 nih mau, ya? Oke, mau ini dulu atau Aska dulu? Oh, Aska. Boleh lah, ayo Aska silakan. Kesimpulan. Kita pelajaran hari ini, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan dengan mengirim barang ke luar negeri, Iya. mendapatkan keuntungan atau laba. Iya betul. Manfaatnya memenuhi kebutuhan suatu negara dan mendapatkan keuntungan. Oke. Hambatannya daya produksinya lebih murah, daya produksi lebih mahal daripada harga jual ke luar negerinya. Iya kadang. Perangan atau konflik di suatu negara bisa menghambat juga. Iya. Faktor pendorongnya perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya alam, Oke. Apalagi? Ini perbedaan ini apa? perbedaan sumber daya manusia, Iya betul. Iya. perbedaan dan kekurangan kebutuhan di suatu negara. Oke. Betul. Setuju dengan kesimpulan kita hari ini? Setuju? Oke. Terima kasih Aska. Ya. Jadi kita memang perlu mengadakan tetap mengikuti perdagangan internasional karena kita butuh barang dari luar untuk masuk ke Indonesia. Tapi kita juga harus mengimbangi untuk melakukan kegiatan ekspor. Tadi Aska sudah sampaikan hambatan perdagangan internasional itu adanya perang. Mungkin teman-teman anak-anak di sini sudah dengar perang di Rusia. Nah, itu kan juga termasuk membuat awal-awal terdengar ya kalau nanti akan minyak bumi berkurang pasokannya kan, itu juga bisa menghambat. Makanya kenapa jadi topik untuk perdagangan internasional terhambat dari adanya peperangan. Oke, sebelum kita akhirin, Bu Eka punya kuis interaktif yang bisa teman-teman anak-anak kerjakan sekarang sebelum kita pulang. Yang sudah Ibu share di HP, boleh dikerjakan selama 3 menit aja. Sebisanya. Ayo kita coba. Yang tadi sudah muncul belum? Yang live worksheet. Yang terakhir aja, yang terakhir. Boleh dibuka yang terakhir. Kenapa nak? Dicoba sebisanya. Ibu pengen tahu kalian tadi sudah belajarnya sudah semuanya paham atau masih ada yang belum paham. Coba ya. Ya sudah selesai, nanti boleh bilang Bu sudah selesai, nanti Ibu cek di jawaban Ibu, boleh dikemasin bukunya. Sebentar lagi kita mau akhirin materi kita. Gak bawa HP? Oke, berarti nanti boleh sama Bu Eka di share itunya ya, dikerjakan di rumah ya. Oh iya, nanti pas pulang silakan dikumpulkan hasil kerjanya ke meja Bu Eka. Ini kelompok 1 sudah di meja Bu Eka ya, tadi jatuh. Ini tugasnya dikumpulkan Ibu ya. Hotspot. Oh iya, maaf ya, harus ada kuota ya. Dicoba sebisanya, tidak apa-apa. Kenapa? Mana? Ada yang kesulitan? Gak bisa diklik? Ada, oke. Tidak, saya langsung diklik itunya aja tadi. Nah ini sudah keluar. Coba di ini lagi, di refresh dulu. Oh, enggak keluar ya? Kenapa ya? Bisa. Oh, mungkin ada perbedaannya. Nanti Ibu share itunya aja ya. Nah, boleh bareng sama temennya, mungkin itu dulu. Bisa?
Tadi bisa di temanya. Sudah finish? Kalau sudah klik finishnya. Apa itu? Sebentar lihat. Coba cancel. Oh ya, check my answer. Yang sudah nanti boleh kan muncul check my answer. Nanti teman-teman boleh klik itunya. Kira-kira betul berapa, ada salah berapa. Tidak apa-apa, nanti masih dicoba, bisa dicoba pakai punya temennya nanti ya. Mana? Check my answer. Check my answer. Nah, sudah? Sudah semua? Sudah? Kira-kira bagaimana hasilnya? Bisa kan? Ada di bawahnya check my answer kalau sudah kirim finish gitu. Mana? Bisa? Kamu nggak bawa? Iya, kamu nggak bawa HP, nak, maaf ya. Udah gini doang. Iya. Nggak muncul cek my answer-nya, muncul nggak? Enggak, Bu. Oke, udah. Papa nanti masuk di ibu. Oke, udah selesai semua? Oke, nanti bisa ibu cek juga di rumah bagaimana hasilnya. Gak apa-apa, udah bisa? Itu hanya pemanasan untuk teman-teman anak-anak biar tidak terlalu, Dipencet sayang. biar ibu tahu bagaimana pemahaman materi kita hari ini. Yang sudah selesai boleh disimpan bukunya. Sudah? Sudah? Oke. Ada keluar hasilnya? Enggak ada, belum keluar ya? Oke, nanti. Yang udah boleh dirapikan bukunya. Jangan lupa kesepakatan awal kita tadi menjaga kebersihan kelas. Dicek dulu ada yang kotor tidak kelasnya. Jangan lupa tugasnya kumpulkan ke BK ya. Kenapa sayang? Sudah? Iya? Oh, Bu Eka kurang tahu. Siapa ya? Oh, itu. Iya, Nak. Kenapa? Oh, susah. Oh, dari sini aja tadi. Yang link yang Ibu bagi di grup yang baru. Nanti dicoba di rumah. Yang terakhir mana? Ya. Enggak langsung. Enggak bisa dijawab, bentar ya. Oh ya, sebentar ya. Biasanya muncul kotak. Nggak keluar ya? Ya udah, coba nanti ibu cek ya. Oh ini ada bisa ya, coba. Sudah, sebentar tunggu temennya dulu. Belum. Sabar, Sukar. Ini topi siapa? Jangan sampai ketinggalan di ruangan. Ini tadi iya, dikumpulkan ke Bu Eka. Nanti untuk nilai teman-teman dari situ. Sini boleh? Mana yang kelompok lain? Sudah sini, boleh dikumpulkan ke Bu Eka. Belum. Apa? Sudah? Terima kasih. Ya, nanti berikan ke Bu Eka aja, Aska. Oke. Karena sudah
sudah selesai materi kita hari ini. Untuk minggu depan, materi yang akan kita bahas adalah tentang ekonomi kreatif. Nanti Ibu coba bagikan modulnya lagi. Silakan dibaca di rumah ya, supaya pas kita belajar nanti akan lebih mudah lagi. Bu Eka ucapkan terima kasih sama kalian semua anak-anak yang soleh-soleh hari ini, yang sudah bekerja sama dengan baik mengikuti pelajaran sampai selesai dengan penuh percaya diri, tanggung jawab. Oke? Ya, sebelum kita akhiri materi kita ini, kita berdoa dulu ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah? Sudah. Oke, boleh siapa yang mau pimpin doa? Sukaira. Jika pelajaran di dalam materi dimulai. Selesai. Oke, Bu Eka cukupan sekian ya. Kalau ada kesalahan dari Bu Eka mohon dimaafkan. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tunggu. Di Zoom yang lagi diskusi kayak gitu. Pernah nggak? Udah sih. Tadi udah. Oh udah. Udah langsung. Nanti diambil dari sini aja. Oh, boleh. Ya. Ya, terima kasih. Bukunya dibawa Aska. Ini. Sebentar ya, tunggu di sana. Ini Bu matikan dulu ininya. Ada CCTV. Oh iya, tadi yang foto itu ya, yang lagi ngerjain tugas ya. Tahu kan saya tadi tuh jangan dulu bubar. Selesai kan selesai. Mereka pura-pura syuting. Oh ya udah, itu apa dipanggil lagi ya? Hai anak-anak, sebentar. Foto. Ini dimatiin dulu nggak apa-apa kok. Ini udah pernah selesai. Ih, nilai gue 95 dong. Itu yang kamera aku udah matiin aja ya. Iya, sebentar. Apa ini ibu mau kesini aja? Itu biar sama Linda. Oh ya udah. Maksudnya barangkali dari dosennya gimana? Nggak ada dosen. Nggak tahu, nggak masuk. Baik. Tugas-tugasnya. Ayo, ceritanya sekarang itu dari atas. Lagi ngerjain lagi industri. Siapa deh? Jorok di sini.